Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dalam liturgi gereja. Sepanjang tahun liturgi itu 2 kali, yaitu Minggu Palma dan Jumat Agung. Minggu Palma, kisah sengsara selalu diambil dari Injil sinoptik Markus, Lukas, dan Matius. Atau kalau mau urutan Matius, Markus, Lukas. Tergantung tahun liturgi apa yang kita rayakan. Setiap Jumat Agung selalu diambil dari Injil Yohanes. Dalam masa Prapaskah kita ibadat jalan salib. Itu juga renungan kisah sengsara dalam ibadat. Kalau kita ziarah ke Gua Maria, kita juga ibadat jalan salib. Mungkin juga Bapak Ibu secara pribadi atau dalam keluarga, komunitas sering ibadat jalan salib. Tetapi secara liturgis kita merayakan 2 kali sepanjang tahun liturgi. Sekali lagi Minggu Palma dan Jumat Agung. Pada tahun liturgi tahun ini 2021 tahun B, maka kisah sengsara diambil dari Injil Markus. Kita tahu bacaan bagi perarakan Minggu Palma tahun ini Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10 mengisahkan bagaimana Yesus disambut meriah oleh orang banyak ketika memasuki kota Yerusalem. Mereka telah mendengar berbagai tindakan penyembuhan, pengusiran roh jahat, dan penyembuhan orang sakit, dan berbagai macam mukjizat yang dilakukan Yesus, juga pengajaran Yesus mengenai kerajaan Allah. Lewat karya-karyanya Yesus dikenal masyarakat pada umumnya. Yesus menjadi tokoh yang populer karena mukjizat-mukjizatnya. Maka dalam diri jemaat masyarakat pada waktu itu tumbuh kesadaran, dialah Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu. Harapan mereka, Allah segera akan membuat Mesiasnya menunjukkan kebesarannya di kota suci. Dan memang akan terjadi demikian. Tetapi kebesaran Mesias itu berbeda daripada yang diidam-idamkan. Mari kita mendalami kisah sengsara yang diambil dari Markus bab 14 ayat 1. Dilanjutkan ayat 15 sampai 41. Para imam kepala dan ahli Taurat merasa terancam oleh kehadiran Yesus karena Yesus hendak mengubah pusat keyahudian mereka, yakni Bait Allah, menjadi rumah doa bagi semua orang. Dan bukan sebagai lambang identitas orang Yahudi belaka. Mereka juga tidak menyukai ajaran Yesus bahwa manusia boleh mendekat kepada Allah dan memanggilnya sebagai Bapa. Bagi para pemimpin tadi, sebutan Allah sebagai Bapa jelas sebuah hujatan.
Oleh karena itu, mereka berupaya menyingkirkan Yesus dengan diam-diam tanpa mengungkapkan alasan yang sesungguhnya. Dan lewat penguasa Romawi, mereka berhasil membuat Yesus dihukum mati pada salib. Bagi para pengikut Yesus, riwayat Yesus tidak tamat dengan penyaliban dan penguburannya. Yesus tetap diingat. Ingatan itu menjadi sumber keteguhan kebenaran yang dipersaksikan Yesus disalib dan diakui oleh kepala pasukan. Injil Markus bab 15 ayat 39. Orang ini benar Anak Allah. Kenangan akan Yesus bahkan dikembangkan serta diperkaya dengan pengalaman orang-orang yang tidak mengenalnya secara pribadi. Dan kenangan itu menjadi sumber keteguhan iman mereka. Contoh yang paling jelas adalah Paulus. Dalam surat-surat Paulus, ia mengungkapkan imannya akan Yesus. Kita tahu Paulus tidak ikut serta dalam penyaliban Yesus. Injil-injil kemudian menjelaskannya dengan memakai gagasan dasar yang berasal dari Yesus sendiri, yakni kedatangan kerajaan Allah yang diperkenalkannya sebagai Yesus sebagai Anak Allah. Kita tahu pengurapan Yesus di Betania oleh seorang perempuan. Injil Markus bab 14 ayat 3 sampai 9. Seperti dikatakan Yesus sendiri, menjadi penanda bagi perawatan jenazahnya nanti. Akhir hidup Yesus nanti juga menjadi pokok yang diutarakannya dalam perjamuan malam terakhir. Markus 14 ayat 12 sampai 21. Dikatakannya, di antara murid-muridnya ada yang akan menyerahkannya kepada para imam. Markus 14 ayat 21. Roti dan anggur yang dibagikannya pada kesempatan itu ditampilkannya sebagai tubuh dan darahnya, kehidupannya yang sebentar lagi akan menjadi kurban yang diresmikan perjanjian baru. Maksudnya, kesediaan Allah dan kesetiaan manusia. Itulah yang menumbuhkan kerajaan Allah. Pada saat-saat ini dari pihak manusia diminta untuk setia. Bukan hanya cetusan kesediaan yang sulit dipenuhi. Petrus menyatakan bersedia mati bersamanya, tetapi malah akhirnya menyangkal dia sampai 3 kali. Markus bab 14 ayat 66 sampai 72. Malamnya Yesus dan murid-muridnya berada di luar tembok kota bagian timur, di tempat yang bernama Getsemani. Sementara ketiga murid terdekatnya tertidur, Yesus berdoa menyerahkan diri kepada Bapanya. Akhirnya datang Yudas Iskariot bersama para penangkapnya. Penangkapan Yesus ini membuat murid-muridnya tercerai-berai, seperti nubuat Zakarias yang dikutip Yesus. Zakarias 13 ayat 7. Tetapi mereka akan berkumpul kembali dengannya di Galilea setelah Yesus bangkit. Malam itu juga Yesus digiring ke Sanhedrin.
mahkamah agama yang berwenang mengadili perkara-perkara yang bersangkutan dalam kehidupan agama dan masyarakat Yahudi. Macam-macam tuduhan dilancarkan, tetapi tidak satupun dapat ditunjukkan dasarnya. Saksi palsu menyatakan Yesus akan merusak bait Allah dan membangunnya kembali. Dalam hal ini Yesus tidak membela diri. Ketika ditanya Imam Agung apakah ia itu Mesias, Yesus tidak menyangkal dan malah mengatakan bagaimana ia nanti akan dimuliakan di kanan Allah dan akan kembali ke dunia. Jawaban itu dianggap menghujat Allah, maka bisa mendatangkan hukuman mati. Tetapi Sanhedrin tidak dapat menjatuhkan hukuman mati. Maka mereka membawanya kepada penguasa Romawi, Pontius Pilatus, dan mengajukan tuduhan politik, yakni Yesus menyatakan diri raja orang Yahudi. Pilatus berusaha melepaskan Yesus dengan meminta orang-orang Yahudi memilih siapa yang patut dibebaskan pada hari raya mereka, Yesus atau Barabas. Dan rakyat menghendaki Barabas yang dibebaskan. Barabas ini seorang pemberontak dan pembunuh. Pilatus terpaksa menuruti. Ia memutuskan Yesus disalibkan dan membiarkan serdadu-serdadu menderanya terlebih dahulu. Yesus disiksa lebih dahulu. Mereka memasang mahkota duri di kepalanya dan mengolok-olok mempermainkannya sebagai raja tanpa penghakiman yang adil. Yesus memanggul salib ke Golgota. Golgota, nama Aram yang artinya tempat tengkorak, sebuah bukit di kawasan barat Yerusalem. Di tengah perjalanan memanggul salib, Yesus kehabisan tenaga. Simon dari Kirene yang kebetulan lewat dipaksa memikul salib Yesus. Terpikir oleh kita, seandainya tak ada Simon dari Kirene, perjuangan Yesus memanggul salib bisa sangat berat. Dan perjumpaan dengan orang yang tidak dikenal menolong Yesus. Dan seperti kita kadang-kadang ditolong dalam perjumpaan yang tak terduga oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Penyaliban Yesus dicatat Markus terjadi pada pukul 9 pagi. Pada salibnya dipasang tulisan Raja orang Yahudi, dan bersama dia disalibkan juga 2 orang penyamun. Pada pukul 3 sore Jumat itu, Yesus menyerukan doa keluhan Mazmur. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dalam keadaan sekarat, Yesus diberi minum anggur asam. Inilah saat Yesus berseru dengan suara nyaring,
dan menghembuskan nafas terakhir. Pada saat yang sama tirai bait suci terkoyak dua dari atas ke bawah. Dan kepala pasukan di tempat penyaliban menyatakan, mengakui bahwa Yesus benar anak Allah. Kematiannya disaksikan para perempuan yang telah mengikuti dan melayaninya mulai dari Galilea hingga Yerusalem. Bagian terakhir kisah sengsara menceritakan penguburan Yesus petang hari Jumat menjelang hari Sabat. Yusuf dari Arimatea, anggota Sanhedrin, mendapat izin dari Pilatus untuk menguburkan jenazah Yesus setelah mengkafaninya. Begitulah Yesus dibaringkan di makam yang kemudian ditutup dengan batu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus menyaksikan penguburan ini. Berbagai macam dambaan, idaman, impian yang dikenakan pada Yesus kini memang ikut terkubur. Tetapi banyak harapan itu sebetulnya bukanlah yang diajarkan Yesus. Karena dambaan-dambaan mereka kala itu, Yesus didambakan untuk mengembalikan kerajaan Daud, kejayaan politik, dan kaum mapan ingin mempertahankan kekuasaannya di Yerusalem. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kesaksian iman bahwa Yesus bangkit setelah 3 hari. Dan dia menemani perjalanan para murid. Mari kita kubur juga dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita bersama kematian Yesus. Yesus yang mati karena keselamatan dan karena ingin menebus manusia dari dosa dan kesalahan. Kita bangkit menjadi manusia baru. Saudara-saudari yang terkasih, kisah sengsara menurut Injil Markus adalah bagian yang tertua dari kisah sengsara keempat Injil. Menurut para ahli dan gereja mengamini bahwa kisah sengsara Markus ini disusun pada awal tahun 70-an. Jadi 4 dekade sesudah Yesus wafat. Dan ini ditulis di Roma, bukan di negeri tempat Yesus pernah hidup. Baru setelah itu disertakannya pula kisah-kisah mengenai Yesus dan pengajarannya di sepanjang perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem, tempat Yesus menderita sengsara. 10 tahun kemudian, Matius menyusun kembali tulisan Markus menjadi beberapa kumpulan pokok pembicaraan dan tindakan Yesus. Matius juga menyisipkan bahan-bahan mengenai perkataan Yesus yang sudah beredar waktu itu dan menyertakan bahan-bahan khas dari Matius sendiri, antara lain kisah kelahiran Yesus. Sementara itu, Lukas juga mengolah kembali Markus, mengambil bahan itu,
tetapi juga menambahkan bahannya sendiri, seperti misalnya kisah kelahiran Yesus dan masa kanak-kanak Yesus. Lukas juga menyertakan bahan dari kumpulan kata-kata Yesus yang juga dipakai Matius. Baru sekitar tahun 90-an, Yohanes menyelesaikan Injilnya. Yohanes tidak memakai Markus sebagai dasar seperti Matius dan Lukas. Yohanes menulis atas dasar pengalaman iman orang yang percaya akan Yesus sebagai Sang Sabda. Selamat memasuki pekan suci. Selamat merenungkan kisah sengsara Tuhan. Semoga kita boleh mengalami Yesus mengasihi kita, Yesus menebus kita, sehingga kita menjadi manusia baru pada perayaan Paskah. Kita turut berduka atas peristiwa bom bunuh diri di Makassar. Kita diajari untuk hidup penuh kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita serahkan kepada aparat yang berwenang. Kalau ada hal yang mencurigakan, lebih baik kita lapor kepada polisi atau kepada orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Kita saling mendoakan, saling bergandengan tangan untuk membangun persaudaraan sejati. Itulah iman kita, itulah harapan Tuhan untuk umat manusia. Salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.